Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, pada pagi hari ini di kelas maya kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, secara keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang tujuannya terdiri dari setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, serta setiap sumber produksi dapat dipakai atau dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi dalam hal ini, K3 itu bukan hanya melindungi tenaga kerja, bukan hanya pribadi, tetapi juga orang lain. Selain itu juga untuk melindungi bahan ataupun alat yang dipakai supaya lebih aman dan efisien. Nah, dalam materi K3 ini ada 3 pokok bahasan. Yang A tentang prosedur kerja, B dasar-dasar K3 dan risiko, C tentang pemeliharaan alat dan mesin pertanian. Bagian A, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Peraturan 05-Men-1966 Pasal 2, bahwa menyatakan ayat 1, setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Ayat 2, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Nah, yang untuk ayat 1 ini diperuntukkan pada perusahaan yang sifatnya besar, sedangkan yang ayat 2 ini dimaksudkan bahwa K3 ini harus diketahui oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja agar lebih aman dan meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Yang harus dilakukan atau disiapkan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja ada 3 hal. 1. Pada setiap laboratorium atau bengkel maupun ruangan dibuatkan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk. Jadi adanya peraturan agar pekerjaan itu lebih terorganisir, lebih tertib. Nah, peraturan ini berlaku untuk semua orang, baik itu pekerja maupun orang lain yang akan masuk ke dalam lab ataupun bengkel maupun ruangan tempat kerja. Terus yang kedua, setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus dibuatkan instruksi kerjanya agar dapat diketahui bagaimana cara penggunaan mesin tersebut untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Yang C, pada setiap ruangan agar dibuatkan poster-poster tentang K3 dan label yang menunjukkan bahaya kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Nah, kadang orang itu lebih tertarik untuk melihat poster daripada tulisan. Dengan dibuatkannya poster, maka penerapan K3 dalam lingkungan kerja akan lebih efektif. Bagian yang B yaitu tentang dasar-dasar K3 dan risiko. Nah, bagian satunya yaitu syarat-syarat umum. Semua perkakas, mesin, dan bahan kimia yang digunakan dalam pertanian atau pembibitan harus memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, memenuhi syarat K3 sesuai standar nasional maupun internasional apabila tersedia. Jadi jangan memaksakan. Terus yang B, digunakan hanya untuk pekerjaan yang telah dirancang atau dikembangkan atau penggunaan aman. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah terencana, bukan asal-asalan. Terus yang ketiga, digunakan atau dioperasikan oleh pekerja yang telah berkompeten atau ahli.
Bagian yang kedua adalah pakaian atau APD. Nah, di sini ada 7 APD yang wajib dipakai dalam bekerja. Yang pertama ada helm pengaman. Helm pengaman ini digunakan untuk melindungi kepala. Misalnya kegiatan panen, jadi buah yang hendak dipanen itu tidak mengenai kepala. Coba bayangkan saja ketika panen durian, terus jatuh kena kepala, pastikan akan menimbulkan kecelakaan. Terus yang kedua, pelindung telinga untuk mencegah adanya kebisingan. Yang ketiga, rompi safety atau jaslep. Nah, rompi safety ini digunakan ketika bekerja di outdoor, sedangkan jaslep itu digunakan ketika bekerja di laboratorium. Nah, fungsinya yaitu untuk melindungi baju ataupun kulit agar tidak terkena penggunaan bahan kimia ataupun bahan-bahan lain yang berbahaya bagi tubuh. Terus untuk kacamata pelindung, fungsinya untuk melindungi mata, masker untuk melindungi mulut serta hidung supaya ketika melakukan dengan kaitannya dengan bahan kimia seperti pupuk ataupun pestisida, maka tidak terhirup oleh tubuh. Terus yang ke-6, sarung tangan untuk melindungi tangan supaya ketika terjadinya pencampuran bahan kimia tadi tidak terjadi iritasi terhadap tangan. Dan yang terakhir yaitu sepatu pelindung untuk melindungi kaki dari bahaya bahan kimia, peralatan yang dipakai maupun dari sengatan hewan maupun serangga. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang jadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah kecerobohan personal. Ini kaitannya dengan pribadi masing-masing pekerja, seperti tingkat kesehatan maupun keahlian yang kurang memadai. Terus yang kedua, lingkungan fisik yang kaitannya dengan keadaan tempat kerja, seperti adanya suhu, kelembapan air, ataupun petir angin dan hawa panas yang berlebihan yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Terus yang ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident proneness. Nah, ini dimaksudkan kaitannya dengan kecerobohan personal. Contohnya ketika menggunakan suatu alat ataupun mesin namun tidak mengetahui instrukturnya dan dipaksakan, maka besar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Nah, ini kaitannya dengan suasana tempat kerja atau kaitannya dengan fisik ataupun psikis para pekerja. Misalnya di tempat kerja itu kurang menyenangkan, terus kurang nyaman, adanya tekanan, maka para pekerja tersebut akan lebih mudah lesu, capek, malas, tidak bersemangat, yang itu dapat berakibat pada kecelakaan kerja. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka faktor-faktor penyebab ini perlu adanya perbaikan agar kerja pun lebih aman. Risikonya contohnya adalah keracunan pestisida. Ada 10 langkah. Yang pertama, menjauhkan pestisida dari makanan, minuman, dan hewan ternak. 2, tidak mencampur pestisida melebihi takaran yang telah ditentukan oleh pabrik, jadi harus sesuai dengan dosis. Terus yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda peringatan pada kemasan. Biasanya sudah terdapat di label kemasan, jadi sebelum melakukan aktivitas dengan mencampurkan pestisida perlu adanya membaca dahulu prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan pestisida. 4, alat-alat untuk mencampur dan menyimpan pestisida harus diletakkan terpisah dari gudang dan dijauhkan dari anak-anak.
5. Menghindari kontak langsung antara tubuh dengan pestisida. Misalnya tadi dengan menggunakan sarung tangan ataupun benda lain agar tidak terjadinya iritasi. 6. Menghindari makan, minum, dan merokok sewaktu menyemprotkan pestisida. Jika ini dilakukan, maka akan menimbulkan namanya keracunan. 7. Mencuci pakaian dan tubuh dengan air mengalir dan menggunakan sabun setelah menyemprot pestisida. 8. Tidak menyemprot berlawanan arah angin. Jadi ketika menyemprot itu juga harus memperhatikan cuaca. Jangan menyemprot ketika akan turun hujan. Dan juga jangan berlawanan arah angin, karena nanti pestisida yang sudah kita semprotkan akan mengenai tubuh kita dan menimbulkan keracunan. 9. Jika nozzle tersumbat, jangan sekali-kali tiup atau dihisap dengan mulut. Nah, nozzle ini bagian ujung selang pada tangki semprot yang untuk mengatur jalannya pergerakan air, mengatur keluarnya air itu. Nah, nozzle bagian ujung yang kecil. Nah, terus yang ke-10, menggunakan pakaian pelindung badan saat melakukan penyemprotan. Jadi APD-nya harus lengkap, menggunakan masker, terus menggunakan tutup kepala, menggunakan sepatu, menggunakan pakaian yang panjang untuk melindungi. Terdapat 3 norma dalam K3 yang meliputi norma kesehatan, norma keselamatan, dan norma kerja nyata. Untuk yang pertama, norma kesehatan dalam aktivitas agribisnis perbenihan tanaman secara vegetatif konvensional seperti stek, cangkok, sambung, dan lain-lain yang harus diperhatikan dalam kesehatan pekerjanya antara lain: 1. Penggunaan alat dan mesin pertanian. 2. Penggunaan bahan kimia. Terus dalam aktivitas agribisnis perbenihan tanaman secara kultur jaringan ini berada di laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain penggunaan alat dan mesin pertanian, 2. Penggunaan bahan kimia, 3. Penggunaan lampu ultraviolet untuk inokulasi atau penanaman bahan berupa sel atau jaringan tanam. Yang kedua, norma keselamatan. Bagian A, perencanaan dan pengorganisasian kerja. Tahap-tahapannya: jenis pekerjaan yang diperlukan, tujuan dari pekerjaan, lokasi tempat kerja, jadwal waktu kegiatan, spesifikasi produk atau hasil lain, spesifikasi untuk metode kerja, orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan, serta suatu rencana darurat dalam cuaca buruk atau terdapat masalah dengan peralatan. B. Tentang pemeriksaan dan perencanaan lokasi. Penilaian risiko perlu diperhatikan, khususnya topografi lapangan. Ini bentuk dari lapangan, bentuk lahan yang akan kita pakai, miring atau enggak. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, cara kerja dan peralatan yang digunakan. 3. Pohon berbahaya seperti pohon beracun, pohon busuk atau mati, dan risiko lokasi kerja lain. Yang keempat, konsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pohon hidup atau pohon mati yang dapat mempertahankan dengan aman sebagai habitat alami. Terus yang kelima, jaringan telepon atau listrik, jalan, jalur pendakian atau infrastruktur lain. Yang keenam, risiko yang diidentifikasi harus ditandai pada peta dan di lapangan, misalnya dengan suatu pita, garis, ataupun menghalang apabila dapat dipraktikkan. Yaitu pengorganisasian pekerjaan. Instruksi yang harus diberikan kepada para pekerja meliputi spesifikasi pekerjaan. Ini organisasi terorganisir, bagian-bagian pekerjaan. Terus lokasi tempat kerja, mesin dan perkakas yang diperlukan, risiko yang teridentifikasi dan aturan keselamatan kerja yang berkaitan, APD yang diperlukan, informasi tentang prosedur pertolongan pada kecelakaan yang memerlukan pengungsian, serta kebutuhan untuk berhubungan dengan pekerja lain termasuk dengan kontraktor. Yang B, perlindungan dari cuaca yang tidak menguntungkan dan potensi bahaya biologi. Terdapat 4 hal. Yang pertama, mencegah penyakit yang disebabkan cuaca panas. Yang kedua, perlindungan dengan
perlindungan para pekerja dari radiasi ultraviolet yang berlebihan. Ketiga, perlindungan pekerja dari cuaca atau kondisi iklim yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit seperti hujan, petir, salju, dan temperatur rendah. 4. Meminimalkan ketidaknyamanan yang disebabkan gigitan atau sengatan serangga. Nah, ini ketentuan pakaian kerja dan alat pelindung diri meliputi pakaian kerja harus dibuat dari bahan yang menjaga badan tetap kering dan berada pada temperatur yang nyaman. Bagi pakaian harus mempunyai warna yang kontras agar pekerja terlihat jelas. Warna kontras ini kombinasi antar warna yang sifatnya jelas. Misalnya kalau pada pertanian itu identik dengan warna hijau ataupun warna biru. Terus alat pelindung diri harus disediakan sesuai keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja. Terus APD harus mematuhi standar nasional atau internasional. Terus APD harus disediakan dalam jumlah yang cukup, serta operator harus sadar bahwa K3 itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu diketahui serta diterapkan oleh semua orang, baik itu pekerja, kontraktor, ataupun orang lain yang berada di sekitar tempat kerja, dan juga bahan ataupun alat yang akan digunakan. Norma yang ketiga adalah norma kerja nyata, diterapkan dalam bentuk pengaturan jam kerja. Nah, dalam pengaturan jam kerja ini, dalam sehari itu dibagi sehari semalam ya, 3 shift, 8, masing-masingnya itu 8 jam per hari. Nah, untuk akumulatif selama seminggunya tidak lebih dari 40 jam kerja. Terus adanya kerja wanita. Nah, untuk kerja wanita ini berbeda dengan laki-laki. Untuk wanita itu sebanyak 6 hingga 7 HOK harian orang kerja. Kalau untuk laki-laki itu 8 HOK. Terus tenaga kerja muda dan tua sudah dibedakan karena berkaitan dengan tenaga. Terus pengaturan jam lembur serta analisis dan pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain. Lalu pada suatu lokasi perbenihan tanaman harus diupayakan adanya tempat berteduh dan berlindung. Selain itu harus diupayakan dekat dengan toko makanan, persediaan air bersih yang cukup, fasilitas sanitary, cuci, pancuran ataupun toilet, fasilitas untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, serta toko barang umum harus terpisah dengan bahan mudah terbakar dan bahan kimia. Bila makanan itu sudah disediakan oleh perusahaan, maka harus dipastikan bahwa masukan energi cukup untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berat, baik karbohidratnya, lemak, ataupun protein hewani. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang pemeliharaan alat dan mesin pertanian. Untuk meminimalkan akibat dari gangguan kerusakan alat yang terjadi dalam produksi, maka perlu adanya penerapan tindakan pemeliharaan yang teratur, yang lebih dikenal dengan istilah sistem pemeliharaan yang berencana, untuk mempertahankan atau memulihkan suatu alat, mesin, bangunan pada kondisi yang dapat digunakan untuk aktivitas produksi tanaman. Jadi, dalam pemeliharaan ini perlu dan penting untuk dilakukan, baik itu sebelum digunakan maupun sudah digunakan, agar umur pakainya lebih panjang dan juga meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Prosedur pemeliharaan alat harus dipahami minimal oleh supervisor atau kepala lapang, pemegang gudang, pekerjaan-pekerjaan umum, pembuatan produk, operator persiapan dan penyesuaian mesin-mesin, operator perubahan dan perbaikan alat-alat pembenihan, serta operator keamanan, pemadaman, dan pengemudi. Nah, di sini ada 5 metode pemeliharaan alat yang umum digunakan pada perusahaan. Yang pertama, pemeliharaan yang berencana. Sistem pemeliharaan yang terorganisasi dan dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kedua, pemeliharaan perbaikan merupakan suatu sistem pemeliharaan yang dilakukan untuk memulihkan kerusakan termasuk penyetelan dan perbaikan suatu alat, mesin, atau bangunan pembenihan tanaman agar dapat digunakan kembali dalam kegiatan produksi benih tanaman. 3. Pemeliharaan pencegahan
merupakan sistem pemeliharaan yang dilaksanakan atas dasar rencana atau waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dan bersifat untuk menghindari atau mencegah kerusakan. 4. Pemeliharaan berjalan merupakan pemeliharaan yang dapat dilakukan ketika suatu alat atau mesin dalam keadaan terpakai. 5. Pemeliharaan terbatas pada saat produksi berhenti merupakan sistem pemeliharaan yang hanya dapat dijalankan pada waktu alat, mesin, ataupun bangunan pembenihan dalam keadaan tidak terpakai atau proses produksi benih. Nah, dalam industri pembenihan sendiri minimal terdapat 6 kompetensi teknik yang harus dipahami, dikuasai dan diimplementasikan atau diterapkan, meliputi pohon induk, batang bawah dan batang atas, teknik penyiapan pembibitan, teknik pembenihan tanaman secara vegetatif, teknik pemilihan produksi benih yang vegetatif, serta sertifikasi benih. Sekian tadi materi yang sudah Ibu jelaskan, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian masih ada yang belum jelas ataupun belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ya di WhatsApp, kita diskusi sama-sama. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.